Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lia Mulyani dari kelompok 9 yang beranggotakan Afrizal, Atep Mulyana, Lia Mulyani, Hasya Nur Asyila, dan Nurul Yasmin yang akan menjelaskan tentang politik dan strategi nasional Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan pengertian politik dan strategi nasional. Yang pertama yaitu politik. Secara etimologis, kata politik berasal dari kata bahasa Yunani, yakni polistia. Polistia berasal dari akar kata polis dan tia. Polis mengandung arti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri, yaitu negara, sedangkan tia mengandung arti urusan. Dalam bahasa Indonesia, politik dalam arti politis mempunyai makna kepentingan umum warga negara suatu bangsa. Politik merupakan suatu rangkaian asas, prinsip, keadaan, jalan, cara, dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang kita kehendaki. Dalam bahasa Inggris, politik adalah suatu rangkaian asas atau prinsip, keadaan, cara, dan alat yang digunakan untuk mencapai cita-cita atau tujuan tertentu. Politik secara umum menyangkut proses penentuan tujuan negara dan cara melaksanakannya. Pelaksanaan tujuan itu memerlukan kebijakan-kebijakan umum yang menyangkut pengaturan, pembagian, atau alokasi sumber-sumber yang ada. Yang kedua adalah strategi. Strategi berasal dari bahasa Yunani, yakni strategia, yang artinya adalah seni seorang panglima yang biasanya digunakan dalam peperangan. Di era modern ini, penggunaan kata strategi tidak lagi terbatas pada konsep atau seni seorang panglima dalam peperangan, tetapi sudah digunakan secara luas, termasuk dalam ilmu ekonomi, ilmu teknik, ilmu olahraga, dan ilmu lainnya. Yang ketiga yaitu nasional. Nasional berasal dari bahasa Inggris yakni nasional, yang akar katanya adalah nation, yang dalam bahasa Indonesia berarti bangsa. Dengan demikian, yang dimaksud dengan nation adalah suatu yang berhubungan atau berkaitan dengan skala nasional yang merujuk pada bangsa dan negara. Selanjutnya yaitu politik dan strategi nasional atau Poltranas. Politik nasional adalah asas haluan, usaha, serta kebijaksanaan negara tentang pembinaan atau perencanaan, pengembangan, pemeliharaan, dan pengendalian, serta penggunaan kekuatan nasional untuk mencapai tujuan nasional. Strategi nasional disusun untuk pelaksanaan politik nasional, misalnya strategi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Dengan demikian, strategi nasional adalah cara melaksanakan politik nasional dalam arti mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional. Strategi nasional. Mekanisme penyusunan politik dan strategi nasional di tingkat suprastruktur politik diatur oleh Presiden Mandataris MPR. Dalam melaksanakan tugasnya ini, Presiden dibantu oleh lembaga-lembaga tinggi negara lainnya serta dewan-dewan yang merupakan badan koordinasi seperti Dewan Stabilitas Ekonomi Nasional, Dewan Pertahanan Keamanan Nasional, Dewan Tenaga Atom, Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional Republik Indonesia, Dewan Maritim, Dewan Otonomi Daerah, dan Dewan Stabilitas Politik dan Keamanan. Sedangkan proses penyusunan politik dan strategi nasional di tingkat suprastruktur politik dilakukan setelah Presiden menerima GBHN, Gerakan Besar Haluan Negara. Selanjutnya, Presiden menyusun program kabinet dan memilih menteri-menteri yang akan melaksanakan program kabinet tersebut. Program kabinet yang dapat dipandang sebagai dokumen resmi yang membuat politik nasional yang digariskan oleh Presiden. Langsung selama ini disusun berdasarkan sistem kenegaraan menurut Undang-Undang 1945. Sejak tahun 1985 berkembang pendapat yang mengatakan bahwa pemerintah dan lembaga-lembaga negara tersebut negara-negara yang diatur dalam Undang-Undang 1945 merupakan suprastruktur politik. Lembaga-lembaga tersebut adalah Presiden, BPK, MA, MPR, dan DPR.
sedangkan badan-badan yang berada di dalam masyarakat disebut sebagai infrastruktur politik yang mencangkup peranata politik yang ada dalam masyarakat, seperti organisasi kemasyarakatan atau yang biasa disebut ormas, media massa, kelompok penekan, kelompok kepentingan, dan partai politik. Dasar pemikiran penyusunan. Penyusunan politik dan strategi perlu memahami pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam sistem manajemen nasional yang berlandaskan ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, wawasan Nusantara dan ketahanan nasional. Landasan pemikiran dalam manajemen nasional sangat penting sebagai kerangka acuan dalam penyusunan politik strategi nasional, karena di dalamnya terkandung dasar negara, cita-cita nasional, dan konsep strategi bangsa Indonesia. Salah satu wujud pengaplikasian politik dan strategi nasional dalam pemerintahan adalah sebagai berikut. Pertama, otonomi daerah. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang merupakan salah satu wujud politik dan strategi nasional secara teoritis telah memberikan dua bentuk otonomi kepada dua daerah, yaitu otonomi terbatas bagi daerah provinsi dan otonomi luas bagi daerah kabupaten atau kota. Perbedaan undang-undang yang lama dan yang baru ialah: 1. Undang-undang yang lama, titik pandang kewenangannya dimulai dari pusat central government looking. Undang-undang yang baru, titik pandang kewenangannya dimulai dari daerah local government looking. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah, kewenangan daerah mencakup seluruh kewenangan bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain. Kewenangan bidang lain meliputi kebijakan tentang perencanaan nasional, pengendalian pembangunan secara makro. 1. DPR sebagai badan legislatif daerah dan pemerintahan daerah sebagai eksekutif daerah dibentuk di daerah. Maksud saya DPRD. DPRD 2. DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi, memilih gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan wali kota atau wakil wali kota, memilih anggota majelis permusyawaratan rakyat dan urusan daerah, mengusungkan pengangkatan dan pemerintahan gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan wali kota atau wakil wali kota, pembentukan peraturan daerah bersama gubernur, bupati atas wali kota, menetapkan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD bersama gubernur, bupati, wali kota. Implementasi politik dan strategi nasional pada hakikatnya merupakan cita-cita dan tujuan nasional yang dilakukan melalui pembangunan nasional. Di sini ada pengertian dari pembangunan nasional. Pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan kemasyarakatan Indonesia secara berkelanjutan dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperlihatkan implementasi politik dan strategi nasional.
pada hakikatnya merupakan cita-cita dan tujuan nasional yang dilakukan melalui pembangunan nasional. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau membacakan arti dari pembangunan nasional. Pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tentang perkembangan global pelaksana mengacu pada kepribadian bangsa dan nilai luhur yang universal untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang berkedaulat, mandiri, berkeadilan, sejahtera, maju serta kukuh. Kekuatan moral dan etika tujuan pembangunan nasional itu sendiri adalah sebagai usaha meningkatkan kesejahteraan seluruh bangsa Indonesia. Nah, di sini ada macam-macam implementasi politik dan strategi nasional. Yang pertama ada dari bidang hukum. Mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat untuk terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum dalam rangka supremasi hukum dan tegaknya negara hukum. Yang kedua, ada dari penyelenggara negara. Membersihkan penyelenggara negara dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme dengan membersihkan saksi seberat-beratnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Meningkatkan efektivitas pengawasan internal dan fungsional serta pengawasan masyarakat dengan mengembangkan etik dan normal. Yang ketiga, ada dari komunikasi, informasi, dan media massa. Meningkatkan pemanfaatan peran komunikasi melalui media massa modern dan media tradisional untuk mempercerdas kehidupan bangsa serta mengupayakan keamanan hak pengguna sarana dan prasarana informasi dan komunikasi. Yang keempat, ada dari agama, menetapkan fungsi peran dan kedudukan agama sebagai landasan moral, spiritual, dan etika dalam penyelenggaraan negara, serta mengupayakan agar segala peraturan perundang-undangan tidak bertentangan dengan masyarakat agama. Yang kelima, ada pendidikan, mengembangkan sikap kritis terhadap nilai-nilai budaya dalam rangka memilih-milih nilai budaya yang kondusif dan sesuai untuk menghadapi tantangan pembangunan bangsa di masa depan. Yang keenam, ada dari kedudukan dan peranan perempuan, meningkatkan kedudukan dan peranan perempuan dalam kehidupan bangsa dan berbangsa dan bernegara melalui kebijakan. Yang ketujuh, ada dari pemuda dan olahraga, menentukan budaya olahraga guna meningkatkan kualitas manusia Indonesia sehingga memiliki tingkat kesehatan dan kebugaran yang cukup. Yang kedelapan atau terakhir, pembangunan daerah, melakukan pengkajian tentang berlakunya ekonomi otonomi daerah bagi daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota. Di sini saya akan menjelaskan tentang keberhasilan politik strategi nasional. Politik dan strategi nasional Indonesia akan berhasil dengan baik dan memiliki manfaat yang seluas-luasnya bagi peningkatan kesejahteraan dan kebahagiaan seluruh rakyat jika para warga negara, terutama para penyelenggara negara, memiliki moralitas, semangat, serta sikap mental yang mencerminkan kebaikan yang mana nantinya menjadi panutan bagi warganya. Dengan demikian, ketahanan nasional Indonesia akan terwujud dan menumbuhkan rakyat untuk bernegara, serta kesadaran nasionalisme namun bermoral ketuhanan yang Maha Esa serta kemanusiaan yang adil dan beradab.